Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya yang saat ini sedang beraktivitas, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dilancarkan segala aktivitasnya, diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan, dan penuh dengan kebahagiaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau menguraikan tentang tema benarkah bahwasanya Islam adalah agama perang. Benarkah bahwasanya ajaran Islam berisi tentang ayat-ayat atau doktrin tentang mengajak pada peperangan. Ada kelompok yang mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama perang, mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama pedang. Yang pertama adalah kelompok Barat yang mereka mengatakan bahwasanya Islam syarat dengan ajaran kekerasan. Islam identik dengan terorisme. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang radikal, kelompok minoritas dalam tubuh umat Islam yang mereka meyakini bahwasanya Islam memang disebarkan dengan peperangan. Alasannya bahwasanya Islam adalah agama perang karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat atau surat yang membahas tentang peperangan. Kemudian dalam sejarahnya bahwasanya Rasulullah SAW dalam menyebarluaskan ajaran Islam, ekspansi para sahabat ke berbagai penjuru dunia, yaitu dilakukan dengan cara peperangan atau penaklukan. Maka benarkah bahwasanya Islam itu agama perang atau agama yang gemar menghunuskan pedang? Maka saya jawab bahwasanya Islam bukanlah agama perang. Islam adalah agama yang sangat mencintai perdamaian. Islam agama yang mengajak kepada persaudaraan, mengajak kepada ketentraman dunia, menghindarkan peperangan. Islam mengajak kepada seluruh umat manusia untuk hidup berdampingan secara damai. Berikut poin-poin atau bukti-bukti bahwasanya Islam adalah agama damai. Yang pertama bahwasanya dari kata Islam itu sendiri, yaitu berasal dari kata salam yang artinya adalah selamat dan damai. Bahkan umat Islam dimanapun berada, hendaknya setiap bertemu dan berpisah sesama umat muslim atau kepada umat yang lain untuk menebarkan salam perdamaian. Yang kedua, tentang porsi ayat di dalam Al-Quran, antara ayat perang atau ayat jihad atau ayat qital dibandingkan dengan ayat perdamaian, maka porsinya yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah ayat tentang perdamaian. Itu mengartikan atau menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat cinta dengan perdamaian. Maka untuk memahami tentang ayat-ayat jihad, memahami tentang ayat-ayat perang, maka diperlukan pemahaman khusus, yaitu pemahaman tentang tafsir dan pemahaman tentang asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat atau sisi
sosiohistoris tentang turunnya ayat. Maka sangat fatal sekali akibatnya ketika kita mengamalkan ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang peperangan, tapi tidak memahami tentang asbabun nuzul. Maka itulah yang akhirnya menyebabkan tentang tindakan terorisme. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW ikut dalam peperangan, bahwasanya dalam sejarah juga Rasulullah memimpin dalam beberapa peperangan. Itu bukan karena Islam mencintai anarkisme, bukan Islam itu adalah agama teror, tapi semata-mata dalam rangka untuk menjaga eksistensi umat Islam. Terlebih saat itu ketika Islam disebarkan, ketika masih berada di Mekah, Islam masih minoritas sehingga menjadi sasaran kekerasan atau sasaran pembunuhan dari kelompok kaum musyrik atau orang kafir. Maka jelaslah Islam berperang dalam rangka semata-mata untuk membela diri, bukan untuk memulai, tapi dalam rangka untuk menjaga eksistensi umat Islam sehingga umat Islam bisa bertahan, ya, tidak musnah diserang oleh kelompok kaum kafir atau kelompok pembenci Islam. Kemudian umat Islam berperang juga dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada kelompok-kelompok yang melakukan pengkhianatan kepada umat Islam. Mereka tidak mematuhi perjanjian damai dengan umat Islam. Maka tiada cara yang lain kecuali cara yang terakhir, yaitu dengan peperangan. Kemudian faktor selanjutnya, ya, faktor yang keempat, Rasulullah menebarkan salam perdamaian atau membuat perjanjian damai dalam peristiwa pembentukan negara Madinah, yaitu di Yathrib, dengan menandatangani atau mengesahkan atau membuat sebuah piagam perdamaian yang disebut dengan piagam Madinah. Ya, piagam Madinah berisi tentang perdamaian antara umat Islam dengan ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani atau komunitas yang ada di Madinah. Maka dengan adanya piagam Madinah, bersatulah berbagai macam elemen. Mereka hidup berdampingan secara damai dalam sebuah tatanan negara yang modern, negara yang demokratis yang disebut dengan negara Madinah. Kemudian bukti lain bahwasanya Islam sangat menekankan perdamaian, yaitu yang poin yang ke-5, dalam peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Pada peristiwa pembukaan kota Mekah, ketika umat Islam bisa merebut kota Mekah yang dahulunya adalah Rasulullah hidup di sana, bahkan Rasulullah mengalami penyiksaan, penganiayaan, kekejaman yang bertubi-tubi dari kaum musyrik dan orang kafir. Maka ketika umat Islam sudah mayoritas merebut kembali Mekah, maka Rasulullah tidak mengorbankan peperangan. Rasulullah tidak mengobarkan pembunuhan kepada penduduk Mekah. Bahkan Rasulullah memaafkan, mengampuni orang-orang Mekah yang dahulunya sangat membenci, bahkan melakukan uji coba pembunuhan kepada Rasulullah dan kaum muslim. Kemudian yang terakhir, yaitu poin yang ke-6, bahwasanya Islam adalah agama yang syarat dengan perdamaian, cinta damai, menebarkan kasih sayang adalah bagaimana Islam tumbuh atau Islam masuk di Nusantara, yaitu dengan adanya konsep Islam Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo atau Dewan Wali, yang mereka menebarkan Islam, mendakwahkan Islam dengan cara perdamaian, menebarkan Islam dengan cara santun, dengan cara toleran, tidak menghancurkan budaya-budaya lokal selagi masih
selaras dengan ajaran Islam. Alhamdulillah dengan kegigihan, dengan sikap damai, sikap moderat dari Wali Songo atau ulama pendakwah di Nusantara, maka Islam bisa diterima, bahkan Islam hingga saat ini menjadi mayoritas. Walhasil menghasilkan komunitas umat Islam yang mayoritas bahkan terbesar di dunia dengan karakternya yang santun, yang moderat, yang cinta perdamaian, cinta tanah air, menerima heterogenitas, menerima keberagaman, berbagai macam agama hidup di Nusantara. Nah, kalau seandainya Islam itu adalah agama yang menebarkan peperangan, tentu ketika umat Islam menjadi mayoritas akan menumpas habis agama-agama lain, agama-agama minoritas yang ada di Nusantara. Faktanya Islam sebagai mayoritas masih menjaga perdamaian, menjaga heterogenitas, ya, menjaga berbagai macam agama hidup secara damai, berdampingan, sehingga sama-sama bisa melaksanakan ajaran mereka masing-masing secara damai tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Demikianlah bahwasanya bukti-bukti menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat mencintai perdamaian. Tidak benar bahwasanya Islam adalah agama teror. Tidak benar bahwasanya Islam adalah agama pedang. Jika memang ada pemeluk atau orang yang mengaku Muslim tapi mereka melakukan pembunuhan atau mengobarkan api peperangan, suka mengebom misalnya, suka melakukan tindakan teror, itu adalah oknum, itu adalah kelompok-kelompok yang tidak memahami sepenuhnya ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama, menjadikan negara kita senantiasa aman, tentram, damai, tanpa adanya permusuhan dan perpecahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.